Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu kembali dalam rangkaian permenungan, pendalaman, latihan rohani, meditasi Kristiani. Dalam kesempatan ini, kita akan merenungkan bahan dari pengajaran mingguan, buku kedua, surat nomor 17 mengenai kerendahan hati, sekaligus surat nomor 18 mengenai kemarahan, dan surat nomor 19 mengenai penghakiman. Ini menjadi satu bagian yang ingin kita jadikan bahan permenungan bersama. Mari para saudara, kita memulai permenungan dan latihan rohani bersama kita ini. Kita mulai dalam nama Tuhan yang Maha Kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang dikasihi Tuhan, di awal permenungan dan latihan rohani ini, saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan terlebih dahulu dari Injil Matius bab 5, ayat 43 sampai dengan ayat 48. Matius bab 5 ayat 43 sampai dengan ayat 48. Saya akan membacakannya untuk Anda. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita diingatkan kembali sebagai murid Kristus bahwa kita tidak boleh bersantai saja dalam mengikuti jalan salib Tuhan. Mengapa? Karena kita dipanggil untuk hari demi hari terus bertumbuh, melampaui berbagai macam kesulitan, tantangan yang ada di depan kita, terutama tantangan iman bagi orang Kristen. Dan salah satu tantangan iman bagi kita adalah mengasihi. Jika kita hanya bisa mengasihi orang yang mengasihi kita, firman Tuhan, tidak istimewa. Karena kalau mengasihi orang yang mengasihi kita, maka pemungut cukai pun bisa. Orang yang tidak mengenal Allah pun bisa. Namun firman yang kita renungkan dalam perjumpaan latihan rohani ini adalah, kamu sebagai murid-murid Kristus, Yesus berfirman, kamu harus mengasihi orang-orang yang membenci kamu, mendoakan musuh-musuhmu. Dan kalau itu bisa dikerjakan oleh murid Kristus, maka disitulah kamu akan dikenal sebagai anak-anak Bapamu yang di surga, yang mengasihi semua orang tanpa batas. Maka para saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk, karena itu haruslah kamu sempurna. Karena itu haruslah kamu sempurna, terus-menerus sempurna. Di tengah ketidaksempurnaan kita, kita dipanggil untuk latihan rohani terus, supaya bisa semakin baik, semakin sempurna. Seperti sama dengan Bapamu yang di surga adalah sempurna adanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan firman ini juga kita dibantu
dalam permenungan dari buku pengajaran mingguan yang kedua, rangkaian surat ke-17, 18, dan 19 mengenai kerendahan hati, mengenai kemarahan, sekaligus mengenai penghakiman. Dari buku permenungan ini kita diingatkan kembali bahwa memang kita membutuhkan karunia Tuhan. Membutuhkan karunia Tuhan untuk bisa mengalami hidup yang penuh rahmat itu, yakni mengasihi orang-orang yang membenci kita. Karena itu sangat dibutuhkan rahmat kekuatan Tuhan. Dan rahmat itu juga membutuhkan keterbukaan dan sikap respon positif dari kita yang membutuhkan rahmat itu. Hal yang penting dalam latihan rohani untuk bisa mengalami rahmat yang istimewa itu adalah kerendahan hati. Dalam buku permenungan pengajaran mingguan, buku kedua ini, disampaikan bahwa untuk bisa mengalami kerendahan hati, orang bisa terlebih dahulu memahami bahwa rendah hati tidak sama dengan rendah diri atau tidak menghargai hidup. Karena rendah hati adalah sebuah keutamaan. Kerendahan hati adalah sebuah nilai yang luhur, bukan sebuah konsep diri yang jatuh. Maka dalam permenungan buku kedua ini, pengajaran mingguan ini, untuk bisa rendah hati, orang terlebih dahulu dipanggil untuk bisa mengalami iman, yakni menghargai dan mencintai, percaya akan Allah, takut akan Allah. Dengan menghormati akan Allah yang hadir, Allah yang berkuasa, maka orang yang percaya akan dituntun untuk bisa lebih takut akan Tuhan, lebih mencintai hukum-Nya, sehingga dengan demikian dalam perjalanan seorang yang beriman, seorang Kristiani juga akhirnya dituntun untuk rendah hati, taat juga kepada bimbingan rohani. Maka kerendahan hati membutuhkan fondasi awal, yakni mengasihi Tuhan yang telah mengasihi kita. Iman bahwa Tuhan mengasihi kita, ini adalah dasar untuk bisa rendah hati. Dengan dasar ini juga kita dipanggil untuk semakin takut akan Tuhan dan semakin taat pada hukum dan ajarannya. Dengan demikian kita pun dibantu untuk lebih menghormati dan taat dalam proses pemuritan dengan pembimbing rohani dalam proses bimbingan rohani. Ini menjadi salah satu proses untuk mengalami kerendahan hati. Dan kerendahan hati ini akan membantu orang untuk bisa mengolah kemarahan. Karena bisa jadi orang sebagai bagian dari realitas kita mengalami kekecewaan, kita mengalami peristiwa yang tidak sesuai dengan harapan kita mengalami peristiwa di mana kita menjadi terluka dan sebagainya, maka kita bisa marah. Ya, itu bagian dari realitas. Namun dengan kerendahan hati kita dipanggil untuk selangkah lebih dalam, mengalami Tuhan yang mengasihi itu, untuk akhirnya bisa lebih tenang dan lebih mengasihi orang yang melukai kita. Dan ini membutuhkan rahmat yang luar biasa. Dan bagian yang terkait dengan laku rohani ini juga adalah penghakiman. Karena kecenderungan kita adalah untuk mengkritik, mematikan orang lain, bahkan juga untuk menghakimi orang lain. Maka ini adalah sebuah proyeksi dari jiwa yang terluka. Mengapa dalam jiwa yang terluka orang ingin menampilkan dirinya? Dan salah satu tampilan itu adalah dengan menghakimi orang lain, juga dalam kemarahan. Maka para saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi sebuah
rangkaian latihan rohani kita untuk menjadi semakin baik dan semakin sempurna di tengah peristiwa-peristiwa hidup yang kita jalani dengan keras. Para saudara yang dikasihi Tuhan, dengan mencoba merenungkan keterkaitan keutamaan-keutamaan dalam hidup Kristiani ini, yakni kerendahan hati dan juga untuk mengasihi tanpa batas, di tengah berbagai macam realitas hidup kita yang keras dan juga di tengah kerapuan kita. Dalam panduan pengajaran mingguan buku kedua ini, kita diingatkan disitulah kita membutuhkan keberanian. Keberanian untuk berdisiplin. Keberanian untuk bertekun dalam laku rohani. Maka John Main dalam panduan pengajarannya mengajak kita untuk bertekun dalam keheningan Maranatha, mengalami kehadiran Allah dalam keheningan di tengah ritme hidup yang begitu deras dan kuat. Supaya apa? Supaya kita mengalami perjumpaan terus-menerus dengan Allah secara intensif, secara maksimal, secara hangat, sehingga kita di tengah kerapuan jiwa kita, di tengah luka-luka, kekecewaan, dan amarah kebencian kita, di tengah juga kecenderungan kita untuk menghakimi, kita dibantu oleh rahmat Allah sendiri, dikuatkan oleh rahmat Allah sendiri untuk mampu rendah hati. Dengan kerendahan hati, kita dituntun untuk semakin mengasihi Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi kita, dan dengan demikian kita akan semakin takut akan hukum Tuhan, karena kita mengasihi Allah yang penuh kasih itu. Dan dalam ketakutan yang penuh harapan itu, bukan ketakutan yang mencekam, tapi ketakutan takut akan Allah yang Maha Kasih, dengan harapan akan belas kasih-Nya sendiri, kita dipanggil untuk semakin berani mencintai hukum Tuhan sebagai sebuah kebenaran hidup. Dan kebenaran hidup, hukum Tuhan itu adalah mengasihi. Mengasihi tanpa batas, sebagaimana Allah sendiri telah mengasihi kita juga tanpa batas. Dalam kesadaran bahwa kita membutuhkan rahmat itu, maka kita membutuhkan juga sikap, keberanian, disiplin untuk membuka diri kita menerima rahmat itu. Maka dengan latihan rohani, Maranatha hening, sehari kita usahakan 2 kali, 20 menit, kita carikan waktu yang sesuai dengan ritme hidup kita. Sebenarnya kita dilatih untuk semakin belajar dalam kerapuan kita, untuk semakin sempurna, lebih baik hari demi hari, hanya karena belas kasih Tuhan. Maka para saudara yang dikasihi Tuhan, semoga dengan permenungan dan latihan rohani bersama kita ini, kita diberi harapan. Harapan bahwa kita yang rapuh ini bisa untuk mengalami hidup yang semakin sempurna. Mengapa? Karena Allah yang mengasihi kita. Namun kita untuk menerima kasih itu memang dipanggil untuk membuka diri. Dan kita membuka diri untuk berdisiplin dan latihan rohani untuk setia menerima rahmat itu dalam hidup kita. Maranatha, dalam keheningan, bermeditasi, Kristiani, harian kita, ini salah satu cara untuk mengolah rahmat itu semakin kokoh, sehingga kita semakin mengasihi dengan penuh cinta, bahkan untuk mereka yang melukai kita, sehingga kita bisa lebih damai, mengolah kemarahan kita, bahkan mengolah kecenderungan kita untuk menghakimi, dan akhirnya mengolah untuk bisa memaafkan, mengampuni, karena kasih Tuhan sendiri. Baik para saudara yang dikasihi Tuhan, mari setelah kita merenungkan keutamaan-keutamaan ini dan sekaligus rahmat Tuhan yang begitu besar dalam diri kita, dan kita diingatkan kembali untuk bertekun, kita sekarang mengambil waktu 20 menit untuk
bermeditasi bersama dalam kebersamaan kita kali ini. Silahkan para saudara yang dikasih Tuhan mengambil posisi duduk yang rileks. Anda bisa duduk di kursi, bangku, atau bersila, atau duduk di kursi doa dalam posisi punggung tegak, tubuh rileks. Nanti kita masuk dalam doa dan mata terpejam, nafas tenang, keluar masuk dengan rileks. Dan dalam iman akan Allah yang mencintai kita dengan keheningan melantunkan tanpa kata-kata, hanya dalam batin, Maranatha. Dan kita ulang dengan semakin hening hingga nanti saat waktu meditasi kita selesai, kita tutup dengan doa penutup. Mari kita siapkan meditasi bersama kita ini. Bapa Surgawi, bukalah hati kami kepada keheningan hadirat Roh Putramu. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana anugerah kasih-Mu memancar kepada setiap orang yang merindukannya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami kepada citra Allah, sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kehidupan ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ungkapkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita menutup permenungan kita dan laku rohani kita bersama ini dengan berkat penutup. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, dimanapun saudara sekalian saat ini berada, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian para saudara, laku rohani dan pengajaran permenungan kita. Tuhan memberkati dan selalu penuh sukacita karena Tuhan mengasihi kita.